Halo, selamat pagi untuk kita semua. Ini materinya kali ini kita akan belajar pendalaman materi statistika, khususnya di sini mengenai pemusatan dan penyebaran data. Nah, di pertemuan kali ini kita belajar sedikit lagi mengenai rata-rata hitung atau mean. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana mencari rata-rata hitung untuk data berkelompok maupun data tunggal, kan begitu. Nah, tetapi untuk mencari mean untuk data berkelompok itu sebenarnya bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ini dengan menggunakan nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini yang sudah kita pakai selama ini ya. Sigma N sama dengan EI sama dengan 1 sampai N XI kali FI per sigma FI. Begitu ya. Itu menggunakan nilai kelas. Ini yang sudah kita pakai selalu. Sedangkan yang kedua ada dengan cara menggunakan simpangan. Kalau untuk menggunakan simpangan, rumusnya X bar itu sama dengan X bar S. X bar S itu artinya rata-rata sementara. Rata-rata sementara itu kita ambil dari salah satu nilai tengah yang memiliki frekuensi yang terbesar. Jadi X bar sementara ditambah sigma FIDI dikali sigma dibagi sigma FI. D itu nanti kamu peroleh dari XT dikurang X bar sementara. Gitu ya. Kemudian yang terakhir dengan cara menggunakan kode atau coding. Kode itu disingkat dengan U gitu. U-nya itu bisa U mulai dari negatif 3, bukan harus dari negatif 3 ya, tapi negatif 3, negatif 2 bisa, atau negatif 4, negatif 5, negatif 6 boleh ya. Nah, jadi X barnya sama dengan X bar sementara ditambah sigma FIUI per sigma FI kali P. P itu panjang interval kelas. Oke. Ini sebenarnya kalau ingin kamu memperdalamnya boleh kamu lihat dari beberapa sumber dari buku yang lain. Ibu hanya memberitahukan saja bahwa mencari mean untuk data berkelompok itu ada 3 cara seperti itu. Yang mana yang bisa kamu kerjakan, baik coding atau simpangan atau nilai tengah, itu hasilnya pasti sama seperti itu. Tapi memang yang lebih sering atau yang lebih mudah dikerjakan itu dengan menggunakan nilai tengah kelas seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk rata-rata ukur ini ada istilahnya rata-rata geometri. Ini kan kemarin belum ada kita bahas gitu. Jadi rata-rata ukur atau sering disebut dengan rata-rata geometri ini pada saat kapan kita gunakan gitu. Jadi rata-rata ukur ini kita gunakan apabila perbandingan setiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, rata-ratanya akan lebih tepat jika menggunakan rata-rata ukur atau rata-rata geometri. Misalkan misalkan diketahui datanya X1, X2, X3, X4 sampai Xn gitu. Maka rata-rata ukur dari data tersebut adalah akar N dari X1, X2, X3, titik-titik sampai Xn. Oke, contohnya seperti ini. Hitunglah rata-rata ukur data konsumsi BBM jenis premium pada suatu sepeda motor selama 5 hari dalam liter berikut ini. Yang A 2, 4, 8, 16, 1. Yang B 3, 5, 6, 7, 10. Oke, kita coba kerjakan. Yang pertama, yang A sama dengan, maka bukan A sama dengan ya, A titik U kan rata-rata ukur itu tadi N X1 kali X2 kali X3 kali X4 kali X5, karena kan 5 hari kan. Oke, berarti akar 5 karena N nya 5 dari 2 kali 4 kali 8 kali 16 dikali 1. Oke, ini bisa kamu kalikan langsung, kemudian akar 5 nya cari dari pakai kalkulator, atau bisa juga dengan cara begini. Karena kebetulan ini bisa kita ubah, 2 itu kan 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 0.
Kan begitu nih. Ingat lagi pelajaran kelas 1. Kalau untuk perpangkatan 5 itu kan sama dengan 2 pangkat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 0. Kan begitu. Maka ini sama saja dengan 2 pangkat, kok panjang lagi nih ya, akar dari 2 pangkat 2 akar 5 dari 2 pangkat 10. Oke, ini masih pelajaran kelas 1 ya. 2 pangkat 10 per 5 itu kan sama saja ya. 2 pangkat 10 per 5 itu, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 10 per 5 itu kan 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Oke, jadi rata-ratanya menjadi 4 liter. Begitu. Bisa ya? Oke. Kalau yang B ini kan dia acak nih. Maka kita buat begini. U sama dengan akar N X1, X2, X3, X4, X5. Maka akar 5 dari 3 kali 5 kali 6 kali 7 kali 10 sama dengan akar 5 dari 6.300. Nah, ini kamu cari aja pakai kalkulator. Maka hasilnya menjadi 5,75 liter. Oke, itu untuk rata-rata ukur atau sering disebut dengan rata-rata geometri. Nah, untuk rata-rata ukur sudah selesai. Sekarang ada juga yang disebut dengan rata-rata harmonis atau sering disingkat H. Ini rata-rata harmonis ini untuk data tunggal, misalkan X1, X2, X3 sampai Xn, maka mencari rata-rata harmonisnya adalah N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 tambah 1 per X3 tambah sampai 1 per Xn. Atau dengan kata lain bisa kita singkat menjadi N per sigma 1 per Xi gitu. Oke, misalkan ini ada contoh soalnya. Hitunglah rata-rata harmonis dari data berikut. 3, 4, 6, 6, 10, 12. Ini kan data tunggal nih. Maka bisa kita cari, kita jawab menjadi, ini kan banyak datumnya 6. Banyak datumnya 6. Sehingga kita buat rumus H sama dengan 6 per, ini panjang ini ya, salah, 6, kemudian di sini dibagi 1 per X1, 1 per 3 tambah 1 per 4 ditambah 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 10 ditambah 1 per 12. Oke, ini 6 per, cari aja KPK dari 3, 4, 6, 6, 10, 12. Itu kan bisa kita buat per 60 kan. Oke, 60 per 3, 60 bagi 3, 20. 20 kali 1, 20. 20, walah. Ini kita buat jadi seperti ini. Ini aja. Oke. Berarti kita tuliskan menjadi ini 20 ditambah 60 bagi 4. 15 kali 1, 15 dan seterusnya. Tambah 6, tambah 5. Maka ini menjadi 6 per 20 tambah 15 seterusnya itu adalah, ini berapa? 60 ya? Bentar, 20 tambah 10, 30. 40. Oh ini 66. 66 per 60 kan begitu.
Maka ini bisa kita tulis menjadi 6 dikali, kalau berubah menjadi perkalian, di bawah saja ya, saya tulis terlalu jauh kayaknya. Ini bisa juga menjadi 6 dikali 66 per 60. Seperti itu. Ini kan 10. Kok 10 salah? Ini kan sama saja dengan 6 per 1 per 66 per 60. Berarti yang paling 6 ini kita buat menjadi 6 per 1. Ini kamu kalikan ke atas, ini kamu kalikan ke tengah gitu. Berarti 6 kali 60 per 66. Ini kan 11. Oke. Berarti ini sama dengan 60 per 11. 60 per 11 itu sama dengan 5,45. Jadi inilah untuk harmonisnya, rata-rata harmonisnya gitu hanya ya. Kemudian kita masuk ke rata-rata gabungan. Sebenarnya ini sudah ada sedikit kita singgung di rata-rata kemarin, tapi supaya lebih jelas ya. Kalau rata-rata gabungan, namanya juga rata-rata gabungan, berarti XA kali X bar A dikali NA tambah X bar B tambah kali NB tambah X bar C dikali NC tambah titik-titik per NA tambah NB tambah NC tambah titik-titik. Oke, kita coba kerjakan yang nomor 1 ini. Di sini nilai rata-rata ulangan matematika kelas 12A, 12B, dan 12C berturut-turut adalah 65, 75, dan 80. Ini sudah nilai rata-rata. Kalau sudah nilai rata-rata, berarti ini sudah X bar. Ini X bar A, ini X bar B, ini X bar C. Banyak siswanya, banyak siswa berarti N. Berarti ini NA, ini NB, kemudian ini NC. Jadi yang ditanya nilai rata-rata gabungan dari ketiga kelas tersebut. Ya udah, kita tinggal masukkan ke rumus saja. Maka X bar gabungannya sama dengan X bar A dikali NA ditambah X bar B dikali NB ditambah X bar C dikali NC per NA ditambah NB ditambah NC sama dengan 65 kali 35 tambah 75 kali 30 ditambah 80 dikali 35 per di sini 35 tambah 30 ditambah 35. Kalau ini kamu hitung, maka hasilnya menjadi 73,25. Hitung aja nanti pakai kalkulator ya. Hasilnya menjadi 73,25. Itulah X gabungannya gitu. Sekarang bagaimana kalau ada soal begini, rata-rata gajian dari 34 karyawan di suatu perusahaan itu adalah Rp4.900.000. Jika gaji seorang manajer digabung dengan gaji karyawan, maka gaji rata-ratanya menjadi Rp5 juta. Jadi tentukan berapa gaji manajer tersebut. Oke, kita selesaikan. Jumlah gaji karyawan, jawab. Jumlah gaji karyawan itu adalah sigma X. Maka X bar dikali N itu kan hasilnya 4.900.000 kali sama dengan 4.900.000. Berapa karyawannya? 34. Hasilnya itu berapa? Hasilnya adalah Rp166.600.000. Oke, inilah jumlah gaji karyawan keseluruhannya, kan gitu. Karena rata-ratanya katanya 4.900.000 rata-rata karyawan. Berapa orang karyawannya? 34. Berarti kira-kira gajinya itu berapa? Ya
Rp4.900.000 dikali 34. Hasilnya Rp166.600.000. Oke, sekarang misalkan terlalu besar. Misalkan gaji manajernya itu adalah P. Jadi setelah gaji manajer digabung gaji 34 karyawan, katanya kan rata-ratanya menjadi Rp5 juta. Jadi gini, jadi buat aja X bar itu sama dengan gaji karyawan ditambah gaji manajer per 35. Kenapa 35? Karena kan tadi karyawannya 34. Tambah manajer kan jadi tambah 1 berarti kan 35. Berarti gini. Ini kan katanya menjadi 5 juta toh. Ngerti nggak sih? Gini, gaji karyawan ditambah gaji manajer rata-ratanya itu menjadi 5 juta. Dibagi 35 menjadi 5 juta. Kan begitu. Yang ditanyakan berapa gaji manajer kan begitu. Nah, ya apa saja kalau enggak. Oke. Maka kita buat aja di sini. Sigma X ditambah P itu sama dengan kalikan silang. 35 dikali 5 juta. Berarti sigma X-mu tadi berapa? Sigma X-nya ini 166 juta kan begitu. Berarti masukkan aja 166.600.000 ditambah P gaji manajer 35 kali 5 juta itu adalah 175 juta. Gini. Jadi berapakah P-nya? P-nya itu ya kurangkan saja. Ini kan P di sini. Berarti ini 166 pindahkan ke sini. Sini kan positif berpindah menjadi negatif. Pengurangan. Dikurang 166.600.000. Oke, berarti P sama dengan 8.400.000. Nah, jadi inilah besarnya nilai gaji manajer itu. 8.400.000. Oke, kalau masih belum mengerti diulang-ulang aja, kemudian pandang-pandangi catatannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian soal ini untuk desil dan persentil. Kemarin kan belum ada soal mengenai desil dan persentil. Kenapa kemarin tidak Ibu buat? Karena waktunya sudah banyak, sudah panjang gitu. Jadi kalau Ibu buat lagi contoh soalnya, durasinya ini terlalu panjang juga, makin tidak mengerti. Jadi lebih bagus kita untuk pembahasan soalnya di ini saja. Di video berikutnya seperti itu. Makanya Ibu buatkan video ini. Nah, di sini diberikan data berikut. Tentukan D9 dan P30. D9 itu desil ya. P30 itu artinya persentil. Ingat desil itu kan kemarin Ibu katakan paling tinggi itu 9, tidak ada desil 10. Kalau persentil itu juga sampai 99, bukan sampai 100. Desil itu dari desil itu kan desimal kan puluhan kan begitu 10 gitu toh. Nah, berarti kalau 10 sekatnya itu ada berapa? Ada 9. Kalau P itu persentil itu ada persen 100 gitu kan. Maka persen itu sekatnya itu adanya 99 bukan 100 gitu. Oke, sekarang kita coba kerjakan mencari D9 dan P30-nya. Untuk soal seperti ini yang kamu kerjakan pertama adalah cari dulu frekuensi kumulatif kurang darinya. Karena untuk desil maupun persentil ini kamu pakai. Kita tambahkan aja kolom di sini FKKS gitu.
frekuensi kumulatif kurang FKK, hapus, nggak kelihatan ya, nih FKK SD kurang dari ya. Maka mencari ini kan ya nggak apa, jelek ya, harus rapi. Oke, ini kita buat dulu kolomnya. Ini 5 tambah 14 19 tambah 16 35 tambah 12 47 tambah 3 50. Oke. Pertama, berarti kita perlu di sini ukuran datanya itu atau N-nya itu kan sama dengan 50. Untuk D9, maka dia menjadi 9 per 10 kali N kali 50. Hasilnya 45. 45 ini di kelas desilnya di mana? Gitu. Di sini kan. 45 itu ada di sini. Nih. 45. Berarti ini kelas D9. Oke. Maka tulis kelas D9 adalah 70 kurang 79. Nih, maka B9-nya, batas bawahnya 70 kurang 0,5, 69,5. Kemudian FKKSD-nya, frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya ini 35. Sama dengan 35. Kemudian frekuensi di kelas desilnya itu berapa? Ini 12. Gitu kan? I-nya atau panjang kelasnya itu berapa? Panjang kelasnya dari 40 ke 49 kan 10. Oke. Jadi D9 ini yang bersama dengan kuartil ya. B9 ditambah 9 per 10 kali N dikurang FKKSD per FD9 dikali I. Maka bisa kita tuliskan 69,5 ditambah 9 per 10 kali N-nya, nggak muat di sini ya. Oke, kita tuliskan aja. Maka di sini D9 sama dengan B9-nya tadi adalah 69,5 ditambah 9 per 10 dikali N-nya 50 dikurang FKKSD-nya tadi berapa? 35 per FKD9-nya 12 dikali 10. 69,5 ditambah ini adalah 45 kurang 35 per 12 kali 10. Ini 69,5 tambah 10 per 12. 10 per 12 kali 10. Ini kalau kamu hitung hasilnya ini menjadi 77,83. Nanti kamu hitung dulu 10 bagi 12, kemudian kalikan dengan 10. Setelah itu dapat, baru kamu jumlahkan ke 69,5. Seperti itu. Jadi itulah untuk desilnya, D9-nya. Sekarang kalau bagaimana mencari persentilnya untuk P30. P30 berarti kamu tulis dulu 30 per 100 dikali N-nya berapa?
50. Maka itu hasilnya adalah 15. 15 itu di mana? Ada di sini kan? Berarti ini kelas P30-nya ini. Ini dia. Nah, ini adalah kelas P30. Kelas P30 berarti kita tulis di sini kelas P30 itu ada di 50 sampai 59. 50 sampai 59. Maka B30-nya batas bawahnya 50 dikurang 0,5, 49,5 kan begitu. Kemudian FKKSP-nya, frekuensi kumulatif sebelumnya 5. Nih, 5. Kemudian FP30-nya, frekuensi di kelas persentilnya ini 14. I-nya sama dengan 10. Oke, kita cari P30 itu sama dengan B30 ditambah 30 per 100 kali N dikurang FKKSP per FP30 kali I sama dengan ini 49,5 ditambah 30 per 100 ini kan, itu kan ini. Nah, berarti aja langsung 15 kurang 5 per F30 14 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 10 per 4 kali 10. Ini kalau kamu hitung hasilnya adalah 56,64. Oke. Ini bukan ya. Sampai sini aja. Ini sudah mencakup satu soal tapi sudah bisa masuk desil dan persentil. Oke, itu aja untuk pembahasan kita hari ini, mencari desil dan mencari persentilnya. Ibu harap masih mengerti. Tulis di buku catatanmu dengan rapi. Jadi kalau misalnya kamu belum mengerti, bisa kamu pandang-pandang, kamu ulangi lagi yang di buku catatanmu. Jangan dikasih tugas alasannya tidak mengerti. Itu terlalu mengada-ada. Itu namanya malas ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.